Ya. Jadi kita dalam proses merger ini, Pak, ada beberapa milestone-nya. Yang pertama, merger itu sendiri sudah kita selesaikan di tanggal 1 Oktober 2021. Ya. Ada beberapa milestone lanjutan, itu adalah proses penyatuan bisnis ke dalam klaster. Ya. Nah, ini terbagi dua. Yang satu, penyatuan bisnis yang selama ini masih dikelola langsung oleh Pelindo. Ya. Kemudian yang satu, penyatuan bisnis yang dikelola oleh anak-anak perusahaan. Nah, jadi anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang sesuai dengan klaster, kita kelompokkan ke dalam satu klaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bambang Sadono dari kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hambra Samal. Beliau adalah Wakil Direktur Utama PT Pelindo. Beliau lahir di Ketapang, Maluku 10 Oktober 1968 dan alumni program S2 Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat. Pak Hambra, mungkin bisa diceritakan pengawalan Bapak ketika mulai kuliah di Universitas Patimura, kemudian merintis karir di lingkungan Kementerian BUMN, kemudian ke Pelindo, kuliah lagi di Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan berkarir terus sampai saat ini menjadi Wakil Direktur PT Pelindo Holding. Silakan, Pak Hambra. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, kalimat yang patut kita panjatkan karena Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam kondisi sehat walafiat, kita bisa bersilaturahmi dalam kanal ini yang mungkin merupakan kanal bagi alumni UGM ya Pak Bambang. Ya. Nah, pertama saya nama lengkap tadi sudah disebut Hambra Samal, saya berasal dari Maluku. Nah, masa kecil saya di kampung, kemudian menempuh kuliah di Universitas Patimura, itu angkatan 88, ya termasuk mahasiswa abadi juga Pak, karena dulu sedikit jadi aktivis di kampus, jadi agak abadi juga. Selesainya saya di tahun 94. Tahun 96 saya mulai berkarir di Kementerian Keuangan dulu masih Departemen Keuangan. Ya di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, mulai dari tahun 96 sampai dengan 98. Jadi di tahun 98 pada saat Kementerian BUMN waktu itu dibentuk dengan menterinya Pak Tandri Aben, ya di Kabinet Pembangunan 7, Kabinet Pembangunan yang terakhir, yang tidak selesai itu. Nah, saya kemudian hijrah dari Kementerian BUMN dari Kementerian Keuangan ke Kementerian BUMN. Nah, sejak saat itu saya mulai berkarir di Kementerian BUMN. Awal-awal Kementerian BUMN waktu itu terbentuk. Tahun 2000 plus minus 2001 itu Kementerian BUMN sempat dibubarkan. Kita kembali lagi ke Kementerian Keuangan. Nah, saat itu saya kemudian tetap berada di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN Kementerian Keuangan. Itu sampai kurang lebih 1 tahun, hampir enggak nyampe 1 tahun waktu itu. Saya ingat pemerintahan Pak Gus Dur yang terakhir. Kemudian setelah Pak Gus Dur diganti dengan Ibu Mega, itu Kementerian BUMN dibentuk kembali. Nah, saat itu sudah bergabung dengan BKPM. Jadi namanya itu Kementerian
penanaman modal dan pembinaan BUMN. Saya ikut di situ juga. Jadi secara total tahun 96 saya masuk kerja di Kementerian Keuangan. Tahun 98 saya hijrah ke 98 sebenarnya saya udah diangkat jadi eselon 4 di Kementerian Keuangan pada saat itu. Tapi kemudian kita harus pindah ke Kementerian BUMN. Di sana juga saya eselon 4 96 sampai dengan 98 sampai dengan 2001. Saat itu statusnya masih pelaksana tugas karena pangkatnya masih belum cukup. Tahun 98 sampai 2006, itu kemudian saya jadi eselon 3. Tahun 2012 saya menjadi kepala biro hukum di Kementerian BUMN. Tahun 2015 saya menjadi staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Menteri BUMN. 6 bulan setelah itu, di tahun bulan Juni 2015, itu saya kemudian menjadi Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur Bisnis. Itu sampai dengan November 2019. Nah, dari 2019 November sampai hari ini, saya menjadi Wadirut di Kementerian BUMN, di Pelindo. Itu kalau perjalanan karir. Nah, tahun 2008 itu 2006 kurang lebih 2006-2008 itu saya berkenalan dengan Pak Prof Nindyo Pramono sama Pak Nyoman Cager. Kebetulan waktu Kementerian BUMN dulu dibubarkan kembali ke Departemen Keuangan, itu Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN waktu itu dipimpin oleh Pak Nyoman Cager. Saya jadi staf khususnya beliau waktu itu. Jadi pada waktu kembali di kementerian, itu saya cari mereka berdua lah. Kemudian saya memulai untuk berkuliah di UGM, S2-nya. S2-nya di UGM. Nah, saya selesaikan di 2008 itu sudah saya selesaikan, tapi saya 2010. Nah, kemudian karir saya berkembang seperti tadi. Pada saat saya ditugaskan dari Kementerian BUMN ke Pelindo, itu misi utamanya adalah menyelesaikan program integrasi Pelindo yang sudah direncanakan dan berkali-kali dicoba mulai dari 16 tahun sebelumnya. Itu untuk harus diselesaikan. Itu misi utamanya saya ditugaskan ke Pelindo. Dan alhamdulillah sesuai dengan rencana dan target itu bisa dituntaskan tidak bergeser 1 hari pun dari rencana. 1 Oktober 2021. Mungkin itu sekilas perjalanan Pak. Ya. Bapak berlatar belakang hukum, terutama hukum bisnis. Kemudian sekarang menangani BUMN langsung kepelabuhanan. Itu kira-kira apa yang dibutuhkan dari seorang pakar hukum gitu? Iya. Nah, saya waktu masih kepala biro hukum sampai dengan Deputi Infrastruktur Bisnis yang juga membawahi hukum, itu di Kementerian BUMN ya. Nah, saya punya pemahaman bahwa kita orang hukum, terutama yang bergerak di dunia bisnis, itu tidak cukup hanya dengan berbekal ilmu hukum. Kita harus melengkapi pemahaman kita dengan ilmu bisnis, ya, marketing, ya, dikit-dikit juga masalah akuntansi, walaupun itu tidak perlu terlalu mendalam. Karena pada saat kita memberikan opini legal terkait dengan dunia bisnis, kalau kita tidak paham bisnisnya sendiri, itu bisa
tidak pas. Ya. Ya, itu tidak pas. Makanya saya mendorong diri saya untuk sedikit-sedikit belajar tentang manajemen lainnya, dan itu pun saya dorong kepada anak-anak buah saya waktu itu di Kementerian BUMN. Nah, di samping itu, karakter pekerjaan yang saya tangani waktu di sana itu menyebabkan saya harus berurusan dengan hampir semua proses bisnis yang ada di Kementerian BUMN. Jadi bisnis-bisnis yang dijalankan oleh BUMN yang harus mendapatkan approval dari Kementerian BUMN, itu sudah saya terlibat di sana. Nah, dari situlah proses pembelajaran yang saya lakukan, sehingga alhamdulillah setelah 2 tahun di Pelindo, mudah-mudahan saya nggak terlalu banyak kendala. Namun satu hal lagi, di setiap company, ya, untuk bidang tertentu, itu kan tidak harus semua orang harus ahli di bidang tersebut. Karena yang dikerjakan di sana kan tidak hanya cerita pelabuhan. Bisa jadi ada proses restrukturisasi, bisa jadi ada proses pemasaran, SDM dan lain sebagainya, yang itu tidak harus persis memiliki ilmu tentang kepelabuhanan. Tapi terlepas dari itu ya tetap aja setelah masuk ke sini mau tidak mau harus belajar tentang pelabuhan. Kalau enggak ya bisa salah jalan juga nanti mengambil kebijakan. Ya. Itu Pak Bambang. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Iya, nah Pak Ambra tadi menceritakan bahwa Bapak bukan hanya terlibat, tapi memang diberi misi masuk ke Pelindo, tapi untuk menggabungkan Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Tentu banyak harapan, banyak cita-cita kenapa itu digabungkan. Tapi pertanyaan saya adalah, apa masalah yang timbul, yang harus dibenahi ketika dari 4 bergabung menjadi 1 ini? Ya, yang pertama gini, pada saat dikirim ke sini, sebenarnya kita belum bicara menggabungkan Pelindo, Pak. Ya. Belum. Kita baru bicara bahwa program integrasi Pelindo. Oh. Ya. Kenapa? Karena Pelindo ini dia kan mengelola infrastruktur konektivitas laut. Ya. Jadi kalau umpamanya kita bicara Indonesia sebagai satu ekosistem bisnis kelautan, gitu ya. Kalau kemudian dikelolanya terpisah-pisah, maka kita tidak bisa membuat perencanaan mengenai integrasi ekosistem ini secara menyeluruh. Nah, itu titik awalnya. Kemudian kita melakukan kajian. Apakah Pelindo yang 4 ini yang berpikir sendiri-sendiri terhadap wilayah yang ditugaskan oleh negara pada waktu itu bisa nggak dengan kondisi seperti ini kita bangun sistem untuk mengintegrasikan pelayanannya. Itu dulu. Nah, ternyata upaya itu sudah berkali-kali dilakukan sebelumnya. Dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga kemudian kesimpulannya berarti semua ini harus dikelola dalam satu manajemen. Itu. Dia harus dikelola dalam satu manajemen. Pada saat kita berkesimpulan dikelola dalam satu manajemen, itu ada 2 pilihan. Yang satu itu merger, yang satu itu holding. Artinya yang satu surviving company, yang 3-nya tetap menjadi company yang berdiri sendiri-sendiri, tapi dia menjadi anak. Minimal itu semua sudah bisa terkomando di dalam satu payung. Nah, ini pun dianggap masih ada kelemahannya. Kenapa? Karena tetap aja masing-masing company itu punya tanggung jawab korporasi sendiri. Fiduciary duties-nya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dengan berbagai macam pertimbangan, ya, ada pertimbangan legalnya, pertimbangan pajak, pertimbangan bisnis, ya, dan pertimbangan untuk connectivity tadi, maka kemudian kesimpulannya yang paling pas bahwa Pelindonya hanya satu manajemen dikelola oleh satu perusahaan. Nah, maka kemudian kita putuskan merger. Nah,
Merger ini kan dari 4 menjadi 1, itu mergernya itu sendiri hanya baru pintu masuk untuk pembenahan. Pintu gerbang, kalau saya sering sebut buat teman-teman di Pelindo, kita baru saja memasuki pintu gerbang kemerdekaan. Oleh karena itu, kemerdekaan ini harus kita isi. Gitu ya. Nah, kita memasuki pintu gerbang merger. Oleh karena itu, cita-cita besar di dalam roadmap-nya merger itu harus kita wujudkan. Banyak sekali, ada sekitar 21 inisiatif strategis yang harus kita kerjakan, di samping yang sifatnya corporate action. Langkah pertama yang kita lakukan pasca merger, kita mengkelompokkan semua bisnis kita yang ada di dalam, itu berdasarkan cluster bisnis. Berdasarkan karakteristik bisnis. Makanya kita sekarang punya 4 bisnis besar, yaitu peti kemas, yang 2-nya itu multi terminal, yang ketiga adalah marine dan equipment, yang keempat itu logistik dan hinterland. Nah, sekarang bisnis kita secara keseluruhan kita kelompokkan ke dalam 4 bisnis ini. Nah, 4 bisnis ini tadinya kan dikelola oleh Pelindo langsung, ada sebagian dikelola oleh anak perusahaan. Makanya anak-anak perusahaan itu pun sekarang kita masukkan ke dalam masing-masing klaster tadi. Kita sudah imbrengkan semuanya ke dalam masing-masing klaster. Sementara bisnis-bisnis yang dikelola oleh Pelindo, itu pun sekarang dalam proses itu kita turunkan semua kepada subholding tadi sesuai dengan klaster. Itu dari sisi bisnis. Nah, di sisi lain kita punya tim sekarang yang sedang membangun ini standarisasi operation untuk pelabuhan. Jadi untuk peti kemas itu nanti ada proses standarisasinya, itu sekarang sedang berjalan. Kemudian untuk non peti kemas dan lain semuanya seperti itu. Seperti contoh untuk non peti kemas, untuk peti kemas itu proses penyesuaian standar itu sudah kita selesaikan di beberapa kota termasuk Kota Ambon, ya. Itu dari hasilnya itu cukup signifikan. Dari kebiasaan membongkar muat di situ untuk 1 kapal selama 3 hari, itu dengan perubahan yang ada itu cukup 1 hari selesai. Nah, tapi ini baru transformasi pertama. Masih ada transformasi lanjutan karena ada perlu tambahan alat dan perpanjangan dermaga. Itu diperkirakan nanti kalau itu sudah berjalan, itu bisa mungkin 1 kapal setengah hari paling selesai. Ukuran yang sama yang masuk di Ambon. Itu yang sedang kita benahi. Di samping itu, sistem IT yang merupakan tantangan besar. Pada waktu kita gabung, kebetulan Pelindo itu masing-masing menggunakan ERP sendiri-sendiri. Ini kan harus kita satukan nih. Sementara ERP yang dipakai oleh kita itu ada yang berbeda. Ada yang menggunakan SAP, ada yang menggunakan Oracle. Nah, kita harus memilih nih mana yang harus kita pakai satu. Nah, itu harus kita lakukan assessment, kemudian kita putuskan untuk memilih satu dan itu akan kita terapkan untuk seluruh Indonesia. Itu diperkirakan sampai bulan Agustus ini mungkin bisa diselesaikan. Nah, di samping itu kita juga untuk mendukung pemerintah dalam konteks connectivity, itu kita mengklasifikasikan pelabuhan kita menjadi pelabuhan hub dan pelabuhan spoke. Ya, spoke pun nanti ada spoke tier 1, ada spoke tier 2. Nah, ini nanti dalam perencanaan untuk melakukan standarisasi terhadap masing-masing masing-masing kategori tadi, Pak. Nah, nanti ke depan rencananya ini tidak mungkin bisa kita jalankan sendiri, harus kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan juga sistem lain. Bahwa nanti ke depan itu di setiap pelabuhan hub itu dimasuki oleh kapal-kapal besar. Jadi tidak ada lagi nanti ke depan itu kapal yang muatannya sedikit, yang hari ini bisa dari Jakarta, dia direct langsung ke Papua, umpamanya ke Sorong atau ke ini. Nanti ke depan setelah program ini berjalan dengan baik, itu maka kapal besar saja yang dia itu dari Medan hingga Jakarta, Jakarta Surabaya, Surabaya Makassar, Makassar Ambon, terus dia balik lagi. Sedangkan kapal-kapal kecil yang tadinya bawa barang dari Jakarta langsung ke Sorong, dia tidak ambil lagi di Jakarta, dia nanti ambil di Ambon aja.
Jadi barangnya semuanya nanti akan dipulkan di hub. Itu konsep besar yang mau kita bangun ke depan. Nah, ini tentu butuh waktu. Sekarang semuanya sedang berproses. Ya. Gitu, Pak. Jadi sasarannya itu bagaimana membuat sistem transportasi yang lebih cepat tapi sekaligus lebih murah gitu kira-kira. Betul. Memang kalau kita bicara Pelindo sendiri untuk bisa menurunkan kos logistik, itu kecil Pak dampaknya. Ya. Dampak langsung. Karena kos logistik secara nasional itu yang berkaitan dengan kepelabuhanan itu hanya sekitar 8-11%. Itu pun dibagi antara pelabuhan dan shipping lain. Jadi total pelabuhan mungkin cuma sekitar 4% sebenarnya dari total kos logistik nasional. Jadi kalau kita bisa benahi pelabuhan, itu direct mungkin paling bisa memperbaiki hanya dari 4% itu. Nah, tapi dengan perbaikan di pelabuhan, itu akan memberikan dampak juga kepada teman-teman shipping lain. Karena bisa mempercepat proses bongkar muat mereka di pelabuhan, sehingga mereka pun bisa menghemat kos. Begitupun dari sisi tracking. Dari segi tracking pun kalau kita perbaikan di pelabuhan itu sudah bisa terbenahi dengan baik, teman-teman tracking itu waktu bawa barang ke pelabuhan, dia harus menunggu lama. Dia datang, itu sudah siap untuk langsung diturunkan, dinaikkan ke kapal. Nah, proses seperti itulah yang sekarang sedang kita benahi. Ya. Di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Pak, sekarang setelah merger ternyata PT Pelindo juga mempunyai anak-anak perusahaan yang dijadikan holding. Jadi artinya apakah hambatan yang sebelumnya bahwa mereka akan menjadi wilayah-wilayah sendiri itu nanti tidak akan terulang? Enggak lagi. Karena kalian dulu kan pembagiannya berdasarkan wilayah. Oh. Jadi yang satu ngelola Indonesia Timur, yang satu mengelola Indonesia Barat bagian timur, yang satu mengelola Indonesia Barat bagian tengah, dan yang satu mengelola Indonesia Barat bagian barat. Makanya mereka merencanakannya sesuai dengan kewajiban masing-masing. Kalau sekarang anak perusahaan itu dia mengelola dari Sabang sampai Merauke, tapi untuk bisnis yang sama. Contoh PT Kemas. Kalau dulu PT Kemas untuk wilayah timur dikelola oleh Pelindo 4. Nggak ada hubungannya dengan Pelindo 3 di Surabaya. Nggak ada hubungannya dengan Pelindo 2 di Jakarta atau Pelindo 1 di Medan. Kalau sekarang tidak. Untuk PT Kemas, Sabang sampai Merauke itu dikelola oleh salah satu klaster kita, itu yang namanya klaster PT Kemas. Jadi merencanakan connectivity itu sudah berada dalam satu manajemen. Itu. Jadi kemudian pengendaliannya semuanya itu tetap di holding gitu Pak? Tetap di holding. Perencanaan strategisnya itu semuanya di holding. Jadi teman-teman di subholding itu lebih kepada eksekusi bisnisnya. Ya. Sekarang ada anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, yang jumlahnya juga banyak. Nah, itu bagaimana mengendalikannya, Pak? Ya, jadi kita dalam proses merger ini, Pak, ada beberapa milestone-nya. Yang pertama, merger itu sendiri sudah kita selesaikan di tanggal 1 Oktober 2021. Ya. Ada beberapa milestone lanjutan, itu adalah proses penyatuan bisnis ke dalam klaster. Nah, ini terbagi dua. Yang satu penyatuan bisnis yang selama ini masih dikelola langsung oleh Pelindo. Kemudian yang satu penyatuan bisnis yang dikelola oleh anak-anak perusahaan. Nah, jadi anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang sesuai dengan klaster, kita kelompokkan ke dalam satu klaster. Next, setelah itu milestone yang berikutnya, itu adalah istilah kita itu pemurnian, Pak. Pemurnian bisnis.
Jadi anak-anak perusahaan ini sekarang lagi kita kaji, mana yang dia masih tetap harus kita pertahankan stand alone, bekerja tetap seperti apa adanya sekarang, mana yang bisnisnya itu kita pindahkan dari situ, kita gabung dengan bisnis yang lain, di anak perusahaan yang lain, mana yang akan kita merger, mana yang mungkin akan kita likuidasi. Nah, itu milestone lanjutan yang sedang kita kerjakan. Nah, apa saja pertimbangan-pertimbangannya? Itu tentunya karena itu sudah bicara pada tataran operasional bisnis, maka efisiensi dan efektivitas bisnis itu adalah pertimbangan utama. Kalau kita merger tadi itu kan di samping pertimbangan bisnis, kepentingan company, kita juga bicara tentang kepentingan negara, yaitu connectivity dan standarisasi. Tapi pada saat kita bicara di level anak perusahaan, itu udah bicara operation bisnis. Jadi dia itu tidak kita bebani, Pak, untuk berpikir tentang konektivitas apa enggak. Anda eksekusi ya, urusan ini nanti kami yang mikirin. Anda tinggal jalankan apa yang nanti harus Anda jalankan sesuai dengan konsep besar yang kita bangun. Nah, itu sekarang yang apa? Nah, jadi kalau bicara tentang cucu, bisa jadi ada yang akan kita pertahankan. Itu semua terkait dengan kajian bisnis. Nah, contoh Pak, contoh. Peti kemas. Kalau Sabang sampai Merauke dikelola langsung oleh holding, namanya induk, maka overhead di setiap pelabuhan itu mau tidak mau sama, Pak. GM-nya digaji dengan standar induk, itu ya. Kemudian standar macam-macamnya itu semua menggunakan standar subholding. Ini kan dia sudah termasuk high cost. Nah, bisa jadi pelabuhan-pelabuhan yang kecil, kalau kita menggunakan standar itu, dia tidak efisien. Makanya kemudian mungkin akan kita buat anak perusahaan untuk mengelola yang kecil-kecil ini supaya dia efisien. Nah, tapi tetap dalam klaster peti kemas. Nah, itu strategi-strategi yang akan kita kembangkan pasca merger. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Pak, ini kan pekerjaan yang besar sekali ya, melibatkan mungkin institusi-institusi yang cukup banyak, melibatkan sumber daya manusia yang cukup banyak, yang mungkin juga ada kultur yang masing-masing juga beda-beda. Apa saja Pak sebenarnya masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses ini? Ya, pertama kalau kita bicara proses, ya, ini kan bagi teman-teman di internal Pelindo sesuatu yang baru, Pak. Sesuatu yang baru. Jadi memang sambil proses ini kita jalankan, kita sekaligus mengedukasi teman-teman untuk bagaimana mereka berpikir dengan strategi atau dengan kultur yang baru. Nah, proses yang sedang kita lakukan sekarang ini kan adalah melakukan istilahnya lupa saya. Jadi bagaimana mindset yang dulunya itu masih silo-silo, Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4, itu bagaimana sekarang ini kita harus menyelesaikan itu dulu. Sehingga teman-teman yang ada di dalam, dia udah nggak berpikir lagi Pelindo 1, 2, 3, atau 4, tapi dia udah adalah keluarga besar Pelindo. Gitu. Nah, dalam proses ini, itu akulturasi harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Nah, ada yang kita lakukan itu dengan proses-proses FGD, dengan proses-proses sosialisasi, dan lain sebagainya. Tapi rencana yang permanennya bahwa nanti kita akan melakukan blended karyawan dan pejabat. Jadi nanti orang-orang yang ada di Pelindo 1 dulu, Pelindo 2 dan seterusnya, itu akan kita pindahkan ke tempat-tempat di wilayah Pelindo yang lain. Nah, kemudian kita masukkan mereka bersama-sama dalam satu klaster dan kemudian diatur oleh klaster yang bersangkutan. Nah, ini semua supaya kita itu satu mindset dulu. Satu mindset untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Nah, kemudian untuk melakukan proses pasca merger, ini tentunya dibutuhkan orang-orang dengan pemikiran-pemikiran strategis. Ya. Nah, kita carilah di antara yang ada sekarang ini orang-orang kita yang memang punya bekal pemikiran strategis
Kemudian ya seperti kita manajemen itu melakukan pengawalan ketat Pak terhadap proses transformasi ini. Nah, tapi untuk bisa membackup itu semua, ya tetap kita menggunakan bantuan dari teman-teman konsultan. Makanya kita memang meng-hire konsultan itu untuk membantu kita mulai dari project merger, kemudian project pasca merger, sampai dengan proses pemurnian. Nah, nanti setelah ini semua udah duduk, mungkin baru kita bisa running sendiri semuanya. Itu Pak. Ya. Janji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk Ibu Pertiwi, di dalam persatuan. Pak, apapun yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, ya, walaupun BUMN, pada ujungnya kan pasti pendapatan dan Betul. laba. Ya. Nah, sambil proses ini apakah sudah bisa, Pak, meningkat, Pak, atau masih menunggu? Ya. Jadi kita nggak mungkin bisa menunggu Pak. Ya. Karena kita manajemen yang sekarang juga kan punya target-target pribadi juga kan Pak. Ya. Nah, kita itu semua udah bagian dari kajian yang kita buat Pak. Dan kita sudah punya hitung-hitungan semua. Dan kebetulan terlepas dari masalah connectivity tadi, itu dalam kajian itu Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan itu kan memberikan target-target kepada kita Pak. Ya, target keuangan. Umpamanya laba harus naik terus, minimal sekian persen, gitu ya. Kemudian ada value creation sebesar sekian triliun yang harus kita kejar dalam waktu 5 tahun. Nah, kemudian ada uplift untuk setoran ke negara sekian triliun yang harus kita kejar dalam waktu 5 tahun. Nah, ini semua pasti berimplikasi bahwa kita harus meningkatkan pendapatan, kita harus menekan biaya, kita harus mengefektifkan proses bisnis, kita harus memperluas jaringan bisnis. Nah, itu semua paralel kita lakukan, Pak. Jadi terlepas dari proses pembenahan atau konsolidasi pasca merger tadi, itu bisnis tetap kita jalankan. Kebetulan memang untuk pelabuhan ini karena bisnisnya itu dia berada di satu pelabuhan, jadi pada saat sudah ada di pelabuhan itu persaingan tidak terlalu besar, tidak ada. Persaingan tidak ada, jadi kita lebih ke proses perbaikan pelayanan. Nah, tapi ada beberapa bidang yang memang sangat kompetitif, Pak, saat ini. Contoh, untuk bidang marine, pandu tunda. Kalau dulu pandu tunda itu kita kerjakan semuanya, kita kerjakan sendiri. Sekarang ini pandu tunda itu merupakan bisnis terbuka. Jadi orang lain pun bisa melakukan bisnis di bidang pandu tunda. Nah, sekarang Kementerian Perhubungan itu juga banyak memberikan izin-izin kepada perusahaan-perusahaan pandu tunda baru. Nah, teman-teman harus merubah mindset-nya dari dulunya mindset monopoli itu menjadi mindset persaingan. Ini sekarang kita lakukan akulturasi bisnis di situ. Sekarang kita lakukan. Itu udah teridentifikasi. Nah, sehingga alhamdulillah sih pasca merger labanya meningkat sih Pak. Ya. Rahasia lah ya angkanya ya. Nanti pengumuman resmi jabatan punya. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Ya, itu sebenarnya secara teoritis dengan berbagai restrukturisasi, perubahan-perubahan itu kan penghematannya banyak sekali sebenarnya. Kita Pak di tahap awal dalam hitung-hitungan itu sebenarnya kita belum tumbuh Pak. Ya. Untuk tahun pertama kedua 2021-2022. Ya. Tapi setelah kita dalami lagi, ternyata kita bisa menggarap value creation yang merupakan dampak dari merger itu sendiri yang cukup besar. Saya ambil contoh Pak. Dulu Pelindo 1, Pelindo 3 itu kekuatan keuangannya terbatas. Ya. Makanya banyak sekali atau beberapa proyek itu menggunakan dana pihak ketiga. Pinjaman kan Pak? Ya. Berarti ada cost of money di sana. Ya. Nah, sementara Pelindo 2 dan Pelindo 3 itu juga punya dana yang cukup besar. Di antara dana itu di samping diperoleh dari hasil produksi, dari hasil bisnis,
itu ada juga yang dari pinjaman. Ada yang masih belum terpakai, bawahnya gitu ya. Nah, kalau dia di sana butuh, dia pinjam ke bank, kita pinjam ke bank, ada yang belum terpakai. Setelah merger, yang di sana kita selesaikan semua, Pak. Jadi cost of money yang tadinya ada 2, 3, itu sekarang menjadi hanya 1. Yang lainnya kita hilangkan. Dan itu sudah berjalan. Efisiensi dari itu cukup signifikan. Nah, gitu. Di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kemuliaan-Mu, kejayaan Indonesia. Hidup lebih asik pakai Leven. Semua ada di Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Ya, Pak. Kemudian kan selain membenahi konektivitas domestik, kan ada juga harapan. Betul. Kapan suatu saat bahwa kita sebagai negara maritim ya yang berhadapan dengan lalu lintas laut dunia itu bisa membangun sebuah port atau pelabuhan yang besar berkapasitas dunia, bisa berperan di Selat Malaka itu kira-kira kapan itu tercapai? Ya. Jadi gini Pak, saya setelah masuk di sini juga baru saya sadari gitu ya. Selama ini kita sering membandingkan Pelindo II dengan Singapura gitu ya, membandingkan Pelindo II dengan Port Klang ya yang di Malaysia gitu. Setelah saya masuk sebenarnya keliru kita. Kita harusnya tidak membandingkan Pelindo II dengan mereka, Pak. Justru karena kita membandingkan Pelindo II dengan mereka, kadang kita merasa masih lebih besar dari mereka. Karena Pelindo II Sabang sampai Merauke. Karena mereka itu kan port tunggal, Pak. Satu port ya yang menguasai dunia. Nah, gitulah kira-kira. Nah, oleh karena itu strateginya harus kita rubah. Kita tidak bisa membandingkan Pelindo II dengan mereka, tapi kita harus menetapkan pelabuhan mana itu yang bisa kita anggap sebagai pesaingnya mereka. Nah, hari ini kita kan belum punya, Pak. Belum punya. Nah, sebelum merger, sebenarnya sudah direncanakan untuk Kuala Tanjung di Pelindo I. Ya, tapi itu masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini kita dalam proses kajian. Bisa jadi itu tetap kita lanjutkan di Kuala Tanjung, atau mungkin kita punya alternatif lain, bisa saja nanti di Batam atau juga di Dumai dan sebagainya. Yang jelas lokasinya harus berada di Selat Malaka. Nah, target kita di dalam tahun ini paling tidak udah jelas, Pak. Cuma kan kita tahu juga bahwa terlepas dari kita Pelindo punya perencanaan, pemerintah juga punya perencanaan, Pak. Kita sering baca juga di media, umpamanya ya Pak Menko Marves beberapa waktu yang lalu umpamanya turun ke Batam untuk melihat kemungkinan membuat port transshipment di Batam. Ya, nah ini semua masih dalam proses untuk kita mengkaji. Nantinya kita tetapkan bahwa kita akan punya satu nanti di salah satu beberapa lokasi yang ada di Selat Malaka. Itu sudah masuk dalam program. Nah, di samping itu untuk pasca 5 tahun dari sekarang, Pak, kan 5 tahun ini kan masih proses pembenahan ya. Terutama untuk subholding PT Kemas kita, ya dalam waktu 5 tahun ini dia berbenah, dia kita harapkan sudah bisa mantap untuk mengelola semua yang ada di dalam negeri. Itu kemudian dia next setelah itu sudah keluar mencari potensi-potensi untuk kita mengelola pelabuhan di negara-negara di luar. Itu sudah masuk dalam roadmap-nya. Sekarang kita kembali sedikit ke UGM. Jadi ketika Bapak kuliah
walaupun tidak terlalu lama, yaitu di program S2. Apa yang bisa memberi nilai tambah, baik untuk kompetensi teknis ilmu atau karakter yang diberikan selama pendidikan di UGM? Baik, saya waktu bekerja di Kementerian Keuangan maupun bekerja di Kementerian BUMN, ada salah satu problem hukum yang dihadapi oleh BUMN pada saat itu adalah pemahaman soal BUMN itu dalam kerangka keuangan negara. Ya, saya melihat pakar-pakar kita pun berbeda-beda pendapat. Ada yang berkiblat ke Pak Hamid At-Tamimi dulu di Seknek, ya, yang memegang pemahaman kekayaan negara yang dipisahkan itu sempit. Sementara ada yang berkiblat ke siapa tuh yang dari Departemen Keuangan? Aduh, siapa lagi lupa. Itu yang memegang pemahaman mengenai kekayaan negara yang dipisahkan itu dalam arti luas. Nah, dua kutub ini kemudian berdebat terus soal apakah kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan itu dia merupakan keuangan negara atau bukan. Ya, karena itu akan berimplikasi kepada sistem apa yang akan kita pakai untuk mengelola BUMN. Gitu ya. Saya tertarik sekali untuk melihat persoalan ini karena itu sudah bertahun-tahun rupanya itu tidak pernah bisa diselesaikan. Nah, saya ketemu dengan Prof. Ninjo yang pemahaman beliau itu sebenarnya cocok dengan apa yang saya pikirkan. Sebenarnya semua ilmu kita sama, teori hukum tentang badan hukum itu sama, bahwa dia punya wilayah kekuasaan sendiri, dia punya pengurus sendiri, punya kekayaan sendiri gitu ya. Tapi pada saat kemudian kita implementasikan itu ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya melihat ada dua kutub besar yang berbeda, yaitu teman-teman kita yang di hukum tata negara, itu berpandangan berbeda dengan teman-teman yang berada di hukum private atau hukum bisnis. Teman-teman yang berada di hukum tata negara, itu mereka memandang bahwa BUMN, kekayaan negara, karena dia banyak melaksanakan fungsi-fungsi yang seharusnya itu dilaksanakan oleh pemerintah, maka dia harus tetap dianggap sebagai lembaga publik. Sedangkan bagi teman-teman yang berada di ranah hukum private, hukum bisnis, mereka melihat bahwa dia ini adalah sebuah badan hukum yang bergerak di dunia bisnis. Dia akan bersaing dengan bisnismen lain, dia bersaing dengan swasta. Maka hukum yang harus kita berlakukan ya harus sama seperti yang hukum swasta. Sedangkan yang tata negara melihat yang nggak bisa begitu sepenuhnya dong, karena dia tetap merupakan bagian dari negara, gitu ya. Makanya kemudian dibawa ke teori negara kesejahteraan dan lain sebagainya ya. Apa tuh? Itu Nah, saya melihat Pak Prof. Ninjo itu berada di kutub yang kekayaan negara yang dipisahkan ini harus dikelola sebagai sebuah korporat. Saya orang cocok dengan pemikiran itu. Saya dalamilah, saya masuklah ke UGM untuk mendalami lebih dalam lagi tentang persoalan itu. Makanya kemudian di sana itu yang betul-betul saya dapatkan. Kemudian saya punya satu pengalaman dengan almarhum Prof. Sudikdo. Ya. Beliau pada saat memberikan kuliah sampai dengan memberikan kuliah ke kita, beliau masih punya pandangan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu belum final. Ya. Iya ya Pak Prof ya. Itu saya ingat sampai hari ini. Saya nggak lupa dan itu merupakan salah satu saya waktu itu agak berdebat sama beliau. Saya bilang Pak, kalau kita menganggap bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu belum final, sementara itu hari ini itu sudah kita terapkan, berarti semua keputusan-keputusan negara yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar yang ada itu cacat hukum dong, cacat konstitusional, gitu kan? Wah, kamu boleh juga, tapi nggak begitu. Wah, jelaskan. Nah, udah. Sebagai orang tua dan anak muda ya kita kan harus ada batas ya. Nah, itu hal yang menarik. Nah, kemudian yang satu lagi, beliau menggunakan istilah untuk penafsiran hukum. Yang selama ini di kuliah kita S1, kita kenal ilmu penafsiran hukum, beliau menggunakan istilah ilmu penemuan hukum. Beliau punya buku kecil,
Dan itu pelajaran yang saya paling banyak dapat dari situ untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Saya mendalami ilmu pengetahuan hukum yang beliau istilahkan dengan ilmu penemuan hukum itu, dan ya kemudian saya sendiri kembangkan, wah ternyata setelah saya kerja di pemerintahan, itu saya tidak cukup hanya dengan ilmu penemuan hukum. Saya harus lebih berkembang dari itu lagi, makanya kemudian saya istilahkan, saya atau kita orang-orang yang bekerja di hukum pemerintahan, itu harus punya pemahaman hukumnya itu bukan hanya penemuan hukum, tapi lebih dari itu adalah law engineering. Nah, kalau penemuan hukum kita hanya mencoba untuk menemukan makna-makna dari pasal-pasal yang sudah dibuat. Tapi kalau law engineering, pada saat kebutuhan negara membutuhkan, sementara regulasi yang ada itu justru menjadi penghambat, maka regulasi harus kita perbaiki. Makanya sebagai orang pemerintahan, saya kemudian berpikiran itu bukan lagi hanya sekedar penemuan hukum, tapi udah lebih dari itu adalah law engineering. Nah, ini semua saya kembangkan sebagai bagian dari pengembangan ilmu yang saya dapat dari S2 UGM. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Sudah cukup panjang, Pak. Jadi yang terakhir saya tanyakan, apa saran-saran Bapak baik terhadap institusi UGM untuk mempersiapkan sumber daya terutama di bidang hukum, dan juga para mahasiswa yang sekarang sedang belajar ini, apa yang harus diperhatikan supaya mereka nanti bisa masuk ke dunia kerja ini ya tidak pas sepenuhnya lah, tetapi mendekatilah dengan tantangan-tantangan yang ada. Iya. Kayaknya kalau saya harus memberikan saran ke UGM, kok kayak terbalik banget gitu ya, karena saya sebenarnya justru akan membutuhkan banyak sekali bimbingan dari UGM gitu ya. Kalau saya harus memberikan saran-saran, kok menurut saya sih UGM sangat lengkap. Ya, sangat lengkap, baik dari segi pengajaran-pengajaran yang dilakukan, karena saya kan juga masih sering teman-teman dari UGM yang mahasiswa-mahasiswa yang magang dan lain sebagainya gitu ya, dan saya lihat kualitas teman-teman dari sana sih cukup bagus. Nah, sebenarnya ini saran saya umum sih, tidak spesifik ke UGM. Pada saat kita terjun ke dunia pendidikan, dunia kerja, itu rupanya mungkin belum tentu ada 50% dari ilmu yang kita dapat di kampus itu yang bisa kita terapkan. Ya. Mungkin bisa lebih selektif di situ, sehingga UGM bisa lebih paham tentang kebutuhan dunia kerja, sehingga mungkin mahasiswa tidak perlu diajarkan banyak ilmu. Mahasiswa itu cukup diajarkan ilmunya sedikit, tapi dalam. Nah, mungkin secara garis besar itu sih, kalau pemikiran saya berdasarkan pengalaman setelah kita keluar dari bangku kuliah dan kita masuk ke bangku dunia pengabdian, dunia nyata. Ya. Itu Pak Bambang. Ya, jadi tahu banyak cuma sedikit-sedikit, ya. Baik tahu sedikit tapi banyak. Banyak. Baik.
Luar biasa, terima kasih sekali Bapak Amra Samal, Wakil Direktur Utama PT Pelindo. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari informasi yang diberikan dan mungkin juga memberi semangat pada kita semua. Mudah-mudahan PT Pelindo benar-benar menjadi lebih baik dan bisa memegang misi baik yang ditugaskan oleh negara maupun yang diharapkan oleh masyarakat. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Abra. Ya, sama-sama Pak Bambang. Salam buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.